Bunda Maria, juga dikenal sebagai Santa Maria atau Virgin Mary dalam tradisi Kristen, memiliki berbagai versi dan penggambaran yang berbeda dalam berbagai seni budaya di seluruh dunia. Secara garis besar, kita akan melihat penggambaran Bunda Maria dalam seni budaya bangsa-bangsa. Pertama, Bunda Maria dalam tradisi Katolik Roma. Bunda Maria dalam tradisi Katolik Roma adalah sosok yang penuh dengan kelembutan dan kebaikan. Dia adalah ibu dari Yesus Kristus, Putra Allah, dan ibu rohani bagi seluruh umat manusia. Dalam seni Katolik, kita sering melihatnya dengan bayi Yesus dalam pelukannya, menciptakan gambaran yang penuh kasih dan kehangatan. Maria sering digambarkan mengenakan pakaian biru yang melambangkan kesucian dan kelembutan. Mahkota yang dikenakannya menegaskan keagungannya sebagai Ratu Surga. Bunga mawar yang sering ia bawa dalam seni Katolik melambangkan kesucian dan cinta kasihnya yang tulus. Lebih dari sekedar gambar fisik, Maria juga adalah simbol iman dan kesetiaan. Dia merenung dalam doa, menunjukkan hubungannya yang erat dengan Allah. Ia adalah teladan sempurna bagi umat Katolik dalam menjalani hidup yang penuh iman dan kasih. Maria memiliki berbagai nama dan gelar yang menggambarkan peran dan arti pentingnya dalam iman Katolik. Dia adalah Bunda Allah, Ratu Surga, dan bintang laut yang membimbing kita dalam perjalanan kehidupan. Penggambaran Bunda Maria dalam seni dan ikonografi adalah cara yang indah untuk merayakan kehadirannya yang mendalam dalam iman Katolik Roma. Kedua, Bunda Maria dalam budaya Latin. Dalam budaya Latin yang berwarna dan penuh semangat, Bunda Maria memiliki makna yang sangat mendalam. Maria dianggap sebagai ibu surga, sosok penyayang yang memberikan harapan dan perlindungan kepada umatnya. Dalam seni dan devosi Katolik Latin, Maria sering digambarkan dengan warna-warna yang cerah dan penuh kehidupan. Kostum-kostum berwarna-warni dan rona kulit yang kaya menjadi bagian dari penggambaran Maria. Ini mencerminkan semangat dan kegembiraan yang mendalam dalam penghormatan kepada Maria. Prosesi dan perayaan keagamaan yang meriah seringkali menghiasi budaya Latin, dan Maria adalah bagian integral dari perayaan ini. Anda akan melihat gambar-gambar Maria yang besar dan berwarna-warni memimpin prosesi di jalanan, dan penduduk setempat bersatu dalam doa dan lagu yang penuh semangat untuk menghormati Bunda Maria. Maria juga memiliki banyak gelar yang unik dalam budaya Latin. Misalnya, Nuestra Señora de Guadalupe adalah salah satu gelar yang paling terkenal di Meksiko. Dan gambarannya memiliki warna-warni yang indah dan sangat dihormati dalam budaya Meksiko. Penggambaran Maria dalam budaya Latin adalah perpaduan antara iman mendalam dan semangat bernyala. Ia adalah lambang kasih ibu yang merangkul seluruh komunitas, memberikan cahaya dalam kegelapan, dan menjaga tradisi yang kaya dalam bentuk seni dan devosi yang penuh warna.
Ketiga, Bunda Maria dalam kekristenan ortodoks. Dalam kekristenan ortodoks yang mendalam dan berakar kuat dalam tradisi, Bunda Maria adalah sosok yang disanjung dan dihormati dengan cara yang unik dan indah. Maria dalam seni ortodoks sering digambarkan dalam bentuk ikon yang memiliki gaya khusus yang telah terjaga selama berabad-abad. Ikon Maria menampilkan wajahnya dengan mata yang mendalam, menunjukkan kedalaman kebijaksanaan dan pengertian yang dalam. Pakaian Maria dalam ikon selalu diberi warna khusus yang memiliki makna simbolis. Misalnya, biru melambangkan kesucian dan keabadian. Penggambaran Maria dalam ikon ortodoks seringkali dikelilingi oleh simbol-simbol keagamaan seperti bintang laut yang mengingatkan kita pada perannya sebagai penuntun yang membimbing kita melintasi lautan kehidupan. Tangan Maria sering mengarahkan kita kepada Yesus Kristus yang berada dalam pelukannya. Ini mencerminkan peran pentingnya sebagai perantara antara umat manusia dan Kristus. Ada banyak ikon Maria yang terkenal dalam tradisi ortodoks, seperti Theotokos of Vladimir dan Theotokos of Tenderness. Setiap ikon ini memiliki makna khusus dan memegang tempat penting dalam ibadah dan doa umat ortodoks. Dalam kekristenan ortodoks, Maria adalah sosok yang membawa damai, pengharapan, dan pertobatan. Ia adalah teladan iman dan kesetiaan yang mendalam. Dan penggambarannya dalam ikon-ikon ortodoks mengundang kita untuk merenungkan keagungan penyelamatan dan kasih yang tak terbatas dari Bunda Maria. Keempat, Bunda Maria dalam kekristenan Oriental. Dalam kekristenan Oriental, Bunda Maria adalah sosok yang disanjung dalam tradisi iman yang kaya dan mendalam. Penggambaran Maria dalam budaya ini mencerminkan kedalaman rohani dan makna yang mendalam. Maria sering digambarkan dalam seni kekristenan Oriental dengan kostum khas dan mewah yang mencerminkan keagungan dan kebesaran. Ia digambarkan dengan mata yang penuh kasih dan wajah yang tenang, menggambarkan rasa damai dan pengertian yang mendalam. Penggambaran Bunda Maria dalam kekristenan Oriental sering dikelilingi oleh simbol-simbol keagamaan seperti lambang salib, bintang, atau simbol-simbol kekristenan lainnya. Ini adalah cara untuk menyoroti peran pentingnya dalam penyelamatan umat manusia melalui kelahiran Yesus Kristus. Penggambaran Maria dalam seni dan ikonografi kekristenan Oriental juga mencerminkan keunikan budaya dan tradisi masing-masing gereja Oriental, seperti Gereja Katolik Timur, Gereja Ortodoks Koptik, dan Gereja Ortodoks Suryani. Setiap tradisi memiliki ikon-ikon yang khas dan perayaan yang berbeda untuk menghormati Bunda Maria. Maria dalam kekristenan Oriental adalah lambang harapan, doa, dan perlindungan. Dia adalah perantara antara umat manusia dan Allah, dan penggambarannya mengundang kita untuk merenungkan keagungan penyelamatan dan cinta ibu yang tiada tara.
Penghormatan kepada Bunda Maria dalam kekristenan Oriental adalah bagian penting dari warisan rohani yang berharga dalam iman Kristen. Kelima, Bunda Maria dalam budaya Asia. Dalam budaya Asia yang kaya dan beragam, Bunda Maria memiliki tempat yang istimewa dalam iman dan penghormatan. Maria dihormati dalam nuansa budaya yang berbeda-beda, menggabungkan elemen-elemen dari agama Kristen dengan unsur-unsur budaya setempat. Penggambaran Bunda Maria dalam budaya Asia seringkali mencerminkan kekayaan warna dan tekstur budaya tersebut. Maria sering digambarkan mengenakan pakaian tradisional dari berbagai negara Asia, seperti kimono di Jepang, sari di India, dan kebaya di Indonesia. Ini adalah cara yang indah untuk menggabungkan kepercayaan Kristen dengan identitas budaya yang kuat. Pada kesempatan khusus, Maria sering digambarkan dengan atribut-atribut yang mencerminkan kebudayaan setempat. Misalnya, dalam perayaan di Filipina, Anda mungkin melihat penggambaran Maria dengan mahkota bunga-bunga lokal seperti sampaguita yang memiliki makna simbolis yang dalam bagi penduduk setempat. Penghormatan kepada Bunda Maria dalam budaya Asia juga sering mencakup perayaan-perayaan tradisional yang khas. Ini adalah cara bagi umat Kristiani di Asia untuk menghormati Maria sambil mempertahankan akar budaya mereka sendiri. Bunda Maria dalam budaya Asia adalah lambang kasih dan penghubung antara iman Kristen dengan warisan budaya yang kaya. Penggambarannya mencerminkan keragaman dan keindahan yang ada di seluruh benua Asia, mengingatkan kita akan peran universalnya sebagai ibu dan pelindung semua umat manusia. Keenam, Bunda Maria dalam budaya Afrika. Dalam budaya Afrika yang beraneka ragam dan penuh warna, Bunda Maria memiliki peran yang sangat khusus dalam iman dan budaya. Penggambaran Maria dalam budaya Afrika mencerminkan keunikan dan kekayaan tradisi setempat, sambil memelihara esensi iman Kristen. Maria sering digambarkan dalam pakaian tradisional Afrika, seperti baju batik, kanga, atau buba, yang menggambarkan integrasi harmonis antara iman Kristen dan budaya Afrika. Ini adalah penghormatan kepada Maria yang mencerminkan kekayaan dan keindahan budaya Afrika. Simbol-simbol alam dan kehidupan sehari-hari sering menghiasi penggambaran Maria di Afrika. Misalnya, Bunda Maria sering digambarkan dengan anak Yesus di punggungnya, menunjukkan perannya sebagai ibu yang melindungi dan membawa harapan. Simbol-simbol seperti matahari terbenam, pepohonan, atau binatang-binatang yang ada di sekitar menjadi bagian dari lukisan-lukisan Maria. Bunda Maria juga memiliki gelar dan nama-nama khas dalam budaya Afrika. Sebagai contoh, Maria dianggap sebagai Mama Maria atau Nyanya Maria di beberapa budaya Afrika. Ini adalah cara untuk mendekatkan penghormatan kepada Maria
dengan konsep ibu dan keluarga yang erat dalam budaya Afrika. Penghormatan kepada Bunda Maria dalam budaya Afrika adalah perpaduan yang menakjubkan antara iman Kristen dan kekayaan budaya lokal. Maria adalah lambang kasih ibu dan perlindungan bagi umat manusia di seluruh benua Afrika, mengingatkan kita akan keragaman dan keindahan budaya serta iman. Ketujuh, Bunda Maria dalam seni kontemporer. Dalam dunia seni kontemporer yang dinamis dan inovatif, penggambaran Bunda Maria telah mengalami evolusi yang menarik. Seni kontemporer seringkali menghadirkan pandangan baru tentang Maria, menggabungkan elemen tradisional dengan ekspresi modern yang kreatif. Maria dalam seni kontemporer mungkin digambarkan dalam berbagai media, mulai dari lukisan hingga instalasi seni, dan bahkan seni digital. Penggambarannya bisa sangat abstrak, atau mungkin menggabungkan berbagai budaya dan simbol-simbol dari seluruh dunia. Seniman kontemporer sering menggunakan teknik dan bahan yang inovatif untuk mengungkapkan berbagai konsep tentang Maria. Mereka mungkin menciptakan instalasi dengan efek cahaya yang dramatis, atau menggabungkan unsur-unsur tekstur dan materi yang tidak konvensional. Konsep-konsep yang diangkat dalam seni kontemporer tentang Maria juga bisa sangat bervariasi. Beberapa seniman mungkin mengeksplorasi peran gender dan feminisme dalam agama. Sementara yang lain mungkin menggambarkan Maria sebagai lambang penggabungan antara berbagai budaya dan agama. Yang menarik dalam seni kontemporer adalah bahwa setiap penggambaran Maria bisa memiliki pesan yang mendalam dan pribadi yang ditempatkan oleh seniman. Seni ini memungkinkan ruang bagi refleksi dan kontemplasi yang beragam tentang Maria dalam konteks dunia modern yang terus berubah. Penggambaran Bunda Maria dalam seni kontemporer adalah contoh bagaimana seni dapat menjadi wadah untuk merayakan, merenungkan, dan mempertanyakan makna dan peran seorang ibu spiritual dalam masyarakat dan agama saat ini. Penggambaran Bunda Maria dalam berbagai versi budaya dan seni bangsa-bangsa di dunia itu adalah bukti kekuatan universal pesannya. Meskipun budaya, bahasa, dan seni berbeda di seluruh dunia, Maria tetap menjadi ikon yang menghubungkan umat manusia melalui iman, kasih, dan keindahan. Dalam tradisi Katolik Roma, Maria adalah ibu yang lembut dan penyayang. Dalam seni Katolik, dia sering digambarkan dalam keanggunan dan kemuliaan. Di kekristenan Oriental, Maria adalah lambang spiritualitas yang dalam, seringkali digambarkan dalam bentuk ikon yang khas. Budaya Latin merayakannya dengan semangat dan keceriaan yang penuh warna. Sementara budaya Asia memadukan unsur-unsur budaya setempat dengan penghormatan kepada Maria. Budaya Afrika menggabungkan kekayaan tradisi dengan penggambaran yang mengharukan. Sementara seni kontemporer memberikan cara yang inovatif untuk merayakan Maria dalam konteks modern. Penggambaran Bunda Maria dalam berbagai budaya dan seni adalah bukti
bahwa pesannya tentang kasih, harapan, dan penyelamatan dapat meresap ke dalam hati dan jiwa setiap individu dan komunitas, terlepas dari perbedaan budaya dan latar belakang. Bunda Maria tetap menjadi ikon universal yang mengingatkan kita akan kekuatan iman, cinta kasih, dan seni yang mengikat kita bersama dalam perjalanan rohani yang beragam namun bersatu.